Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 109 ayat 26. Tolonglah aku ya Tuhan, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 109 adalah sebuah doa dari Daud yang telah difitnah. Daud difitnah keji dari musuh-musuhnya, namun ia tidak mengambil tindakan sendiri untuk membalas sakit hatinya. Sebaliknya, ia memohon kepada Tuhan dalam doanya agar Tuhan turun tangan menolong dirinya. Mulut orang fasik dan mulut penipu telah menyebarkan cerita-cerita yang penuh dengan kebohongan, kepalsuan, dan dusta. Orang fasik sangat membenci Daud dan berusaha untuk menyerang dia dengan kata-kata kebencian dan tanpa alasan untuk menjatuhkan Daud. Namun, sekalipun difitnah, Daud tetap mendoakan mereka dan tetap melakukan kebaikan bagi mereka yang berbuat jahat. Segala sesuatu yang telah dialaminya tidak menggoyahkan iman percayanya kepada Tuhan. Dengan penuh kepercayaan, Daud datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya dan masalahnya kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan bertindak dan membela perkara yang telah dihadapinya dan membebaskannya karena kasih setia Allah yang besar. Kebaikan, kasih, dan doa yang diberikan pemazmur tidak pernah dihargai. Timbul pertanyaan, apakah kondisi semacam itu membuat pemazmur membalas semua fitnah yang ditujukan kepadanya? Tidak. Pemazmur berseru kepada Tuhan untuk mengungkapkan kesedihan dan kedukaan hati yang sedang dialaminya. Dia berseru agar Tuhan bertindak, menolong, dan menyelamatkannya. Seruan pemazmur berujung pada seruan keyakinan bahwa Tuhan akan membalikkan situasi dari kutukan menjadi berkat, dari dipermalukan menjadi bersukacita. Daud bersukacita karena kasih setianya yang besar dan penuh kuasa. Kita hidup di zaman yang tidak luput dari fitnah orang-orang yang tidak suka dengan kita, baik keluarga, masyarakat, pekerjaan, atau yang lainnya. Ada kalanya mereka merancang yang jahat. Apakah kita harus membalasnya? Tidak. Sebaliknya, yang harus kita lakukan ialah mengingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan percaya kepada Allah. Allah ada di pihak orang benar, dan Allah dapat melepaskan dan menghancurkan semua lingkaran setan yang mencobai kita. Allah mengubah fitnah dan kutuk yang jahat menjadi berkat bagi kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Percayalah, firman Tuhan berkata bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Melalui nas ini, ada nasihat penting bagi kita, yaitu kita tidak perlu membalas kejahatan orang lain dengan tindakan yang berdasarkan niat membalas dendam. Apabila kita merasa sakit hati karena perkataan atau perbuatan orang lain, hendaklah kita menyerahkannya kepada Allah untuk memberikan keadilan kepada kita. Karena Dia adalah pembela kita. Dialah yang akan bertindak menyatakan keadilannya. Kita bisa menceritakan sakit hati atau kepedihan kita kepada Tuhan tanpa disertai tindakan membalas. Kita hanya memohon keadilan dan pertolongan Tuhan saja. Serahkan semuanya kepada Dia. Dengan demikian, kita akan terlepas dari dosa yang menggerogoti kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas orang-orang yang percaya, mungkin serupa dengan pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur. Kebaikan, kemurahan hati, kerja keras, dan pengorbanan kita kadang-kadang tidak dibalas dengan kebaikan, melainkan disalah mengerti dan kita menerima fitnah. Bila kita berada dalam kondisi yang demikian,
Apa yang seharusnya kita lakukan? Diam, membalas, atau berseru kepada Tuhan? Pilihan terbaik tentu saja berseru kepada Tuhan dan meminta Dia membela dan menolong kita. Keyakinan seperti ini tidak boleh hilang dalam hidup kita. Apakah kita yakin bahwa Tuhan akan membela dan menolong kita? Sama seperti pemazmur yang berseru, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Seruan ini sangat perlu kita lontarkan kepada Allah agar Dia yang menjawab setiap permohonan kita. Berharap akan kasih-Nya, kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas apa yang dialami oleh Daud, mengingatkan kami untuk setiap pergumulan kehidupan yang kami alami, kami harus berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, agar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Bapa di surga, berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami, kegiatan kami dalam satu hari ini. Engkaulah yang terpuji dan dimuliakan melalui segala aktivitas kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.